What's up, everybody? I got some fight news to start off the new year. Saturday, January 18th at the Intuit Dome in Los Angeles, California. It will be headlined by the pound-for-pound #1 ranked fighter in the world and lightweight champion Islam Makhachev, taking on #1 contender Arman Tsarukyan. This is a rematch from 2019, and since that time, both of these guys have a combined record of 18-1. This is such a badass main event. Setelah berhasil mempertahankan sabuk lightweight yang kesekian kalinya, Islam Makhachev kembali dijadwalkan bertarung dengan Arman Tsarukyan pada UFC 311 nanti. Pertarungan ini tidak hanya akan menguji sejauh mana Tsarukyan mampu menantang dominasi sang juara, tetapi juga memberikan kesempatan bagi Islam Makhachev untuk memperkokoh warisannya sebagai salah satu petarung lightweight terbaik sepanjang masa. Dan pada video kali ini, Cliff Fight akan membahas prediksi dari pertarungan Islam Makhachev dan Arman Tsarukyan pada UFC 311 nanti. Tapi sebelum masuk ke video pembahasan, Cliff Fight mau minta support kalian lewat subscribe channel Cliff Fight dan like video ini. Dan jika ada kekurangan pada video ini atau ingin membahas video yang lainnya, silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom komentar. Terima kasih sudah support Cliff Fight. Kita masuk ke video pembahasan. Islam Makhachev dan Arman Tsarukyan merupakan petarung yang memiliki gaya bertarung yang hampir mirip dalam sektor pergulatan dan grappling. Namun dalam dua sektor ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam teknik bertarung mereka. Dalam sektor gulat, Islam Makhachev menggunakan gulat khas Dagestan yang memberikan tekanan berkelanjutan. Biasanya, setelah mendapatkan takedown, Islam Makhachev akan segera berusaha untuk melakukan teknik seperti body lock dan leg rights untuk mempertahankan kontrol penuh atas lawannya. Teknik ini dirancang untuk menekan lawan secara terus-menerus, menguras energi mereka, dan membatasi setiap peluang untuk bangkit kembali. Seperti pada pertarungannya melawan Thiago Moises. Dalam pertarungan tersebut, Islam Makhachev menunjukkan keahlian gulatnya dengan segera mengambil kendali setelah melakukan takedown. Di sepanjang pertarungan, Islam Makhachev terus menekan Moises dan menguras energi Moises, dan juga tidak memberikan ruang sedikit pun untuk Moises melawan atau bangkit kembali. Yang pada akhirnya, Islam Makhachev berhasil mengalahkan Moises dengan submission pada ronde keempat. Sedangkan dalam sektor grappling, Islam Makhachev dikenal sebagai spesialis submission yang sangat mematikan. Ia tidak hanya mencari posisi yang dominan saja, tetapi juga aktif berburu peluang untuk mengunci lawan, baik melalui arm triangle, rear naked choke, maupun teknik lainnya. Salah satu momen terbaiknya adalah submission cepat melawan Charles Oliveira, seorang petarung yang dikenal sebagai spesialis terbaik dalam sejarah UFC. Dalam pertarungan tersebut, Islam Makhachev mampu mengalahkan Charles Oliveira dengan kuncian arm triangle pada ronde kedua. Namun, Islam Makhachev tidak hanya mengandalkan permainan bawahnya saja, melainkan Islam Makhachev menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam sektor striking, baik itu pukulan maupun tendangan. Dalam beberapa pertarungan terakhirnya, Islam Makhachev berhasil mengaplikasikan teknik strikingnya dengan permainan groundnya yang menciptakan ancaman dua arah yang sulit diantisipasi lawan. Seperti pada pertarungannya dengan Alexander Volkanovski dalam rematch mereka. Dalam pertarungan tersebut, Islam Makhachev mengaplikasikan strikingnya lewat tendangan kepala yang sempurna ke kepala Volkanovski. Teknik tersebut tidak hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga kecerdasannya dalam membaca celah di pertahanan lawan. Islam Makhachev tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau teknik saja, tetapi ia sangat cerdas dalam membaca situasi di dalam oktagon.
IQ bertarungnya memungkinkan dirinya untuk selalu membuat keputusan yang tepat dalam berbagai situasi di dalam oktagon. Keputusan cerdasnya terlihat jelas dalam pertarungannya melawan Dustin Poirier, petarung yang dikenal karena pertarungan stand-up fight-nya. Dalam pertarungan tersebut, Islam Makhachev yang terjebak dalam pertarungan stand-up fight Dustin Poirier memutuskan untuk membawa pertarungan ke sektor grappling untuk mengurangi ancaman dari serangan Dustin Poirier, yang dimana Islam Makhachev berhasil mengalahkan Dustin Poirier dengan kuncian pada ronde kelima. Look. With a submission in round 5, the throne remains in Makhachev. Selain kuat dalam sektor grappling, striking, dan IQ, Islam Makhachev merupakan petarung yang dikenal dengan kekuatan fisik yang sangat luar biasa, yang dimana ia mampu bertahan dalam berbagai situasi tanpa kehilangan ketenangan atau stamina, seperti pada pertarungannya melawan Arman Tsarukyan. Dalam pertarungan tersebut, Islam Makhachev tidak hanya menghadapi petarung baru dan muda saja, tetapi juga Islam Makhachev menghadapi petarung yang sangat tangguh dan terus memberikan tekanan di setiap rondenya. Meskipun demikian, Islam Makhachev tetap fokus dan mempertahankan ritme bertarungnya dan menang melalui keputusan juri setelah beradu gulat dan grappling dengan Arman Tsarukyan selama 15 menit di dalam oktagon. Islam Makhachev. Dan terlepas dari itu semua, Islam Makhachev memiliki satu kekurangan, yaitu menghindari pertarungan rematch. Karena dirinya ingin menghadapi tantangan baru, bukan untuk mengulang tantangan tersebut. What's next? I don't know. I'm tired to give somebody rematch, you know. I need the second belt. We'll see. Hal ini terkadang menjadi perhatian karena banyak penggemar dan analisis MMA yang menginginkan adanya pembuktian lebih lanjut dari Islam Makhachev setelah pertarungan yang sengit dari pertarungan pertamanya. Sebagai contoh, pertarungannya dengan Arman Tsarukyan kali ini. Meskipun dalam pertarungan pertama mereka, Islam Makhachev menang lewat keputusan juri, banyak pihak yang ingin meminta pembuktian dari Islam Makhachev. Dalam sektor gulat, Arman Tsarukyan juga memiliki kemampuan takedown yang sangat impresif, namun lebih agresif dan dinamis. Arman Tsarukyan sering memanfaatkan kemampuan scramble-nya untuk mengamankan posisi dominan dengan mengubah posisi secara cepat dan efektif. Hal ini membuatnya lebih sulit untuk ditebak dan seringkali membingungkan lawan, karena dirinya tidak terjebak dalam satu posisi saja atau taktik tertentu. Seperti pada pertarungannya melawan Mateusz Gamrot. Dalam pertarungan tersebut, Arman Tsarukyan menunjukkan kemampuan dalam scramble yang seringkali mengubah posisi dengan cepat setelah takedown maupun mendapatkan takedown. Sedangkan dalam sektor grappling, Arman Tsarukyan lebih berfokus pada ground control untuk mencetak poin daripada mencari submission. Seperti pada pertarungannya melawan Matt Frevola, di mana ia mampu mendominasi dengan kontrol posisi yang solid dan transisi yang sangat cepat. Meskipun tidak banyak mencoba submission, kecepatan dan kelincahannya dalam bergerak dari satu posisi ke posisi lainnya membuatnya sangat sulit untuk dihentikan di atas kanvas. Selain memiliki teknik grappling dan gulat yang mumpuni, Arman Tsarukyan juga dikenal memiliki stamina fisik dan mental yang luar biasa. Daya tahan fisik yang mengesankan memungkinkan Arman Tsarukyan untuk tetap aktif dan agresif di ronde-ronde terakhir, bahkan ketika lawannya mulai kehabisan tenaga. Kemampuan ini membuatnya tidak mudah terpengaruh oleh situasi yang tidak menguntungkan, seperti dalam pertarungannya melawan Mateusz Gamrot dan Islam Makhachev dan Charles Oliveira. Namun yang paling bisa dilihat yaitu pertarungannya melawan Charles Oliveira. Meskipun sempat dikunci ketat di ronde akhir, Arman mampu dengan tenang mengontrol staminanya. Meskipun fokus utama Arman Tsarukyan adalah grappling, ia juga memiliki kemampuan striking yang sangat kuat. Pukulan dan kombinasi yang tajam membantunya menciptakan ruang untuk melakukan takedown atau memaksa lawan untuk membuat kesalahan. Seperti pertarungannya dengan Beneil Dariush. Dalam pertarungan tersebut, Arman menunjukkan bahwa dirinya bukanlah petarung yang mengandalkan grappling saja.
dengan dapat mengalahkan Beneil Dariush dengan knockout pada ronde pertama. He's been crazy. Look at that. He showed him the knee. One you're not expecting, and he was. Dan terlepas dari itu semua, Arman Tsarukyan memiliki kelemahan, yaitu kurangnya fokus pada submission. Dalam sektor grappling, Arman lebih berfokus pada kontrol posisi dan transisi cepat untuk mendapatkan poin. Namun, ia jarang mencari peluang submission untuk menyelesaikan pertarungan. Hal ini bisa menjadi kerugian jika lawannya mampu bertahan lama di bawah kontrolnya. Karena seperti yang kita ketahui, Islam Makhachev merupakan petarung yang ketika sudah dalam posisi dominan, ia tidak akan berhenti mencari celah untuk melakukan submission atau kuncian. Dan jika Arman mampu mengatasi kelemahan ini dan dapat memperkuat area-area yang kurang kuat, maka ia akan semakin sulit dikalahkan di dalam oktagon. Meskipun Tsarukyan memiliki kemampuan yang luar biasa dan sangat berbakat, Islam Makhachev akan tetap menjadi favorit dalam pertarungan ini. Gaya bertarung Makhachev yang sangat terstruktur dan IQ bertarung yang tinggi memberikan keuntungan bagi Islam Makhachev, terutama jika pertarungan berlanjut ke ronde-ronde akhir. Namun, jika Tsarukyan dapat menghindari tekanan besar dari Makhachev dan menemukan cara untuk mengatur tempo pertarungan, serta memanfaatkan transisi cepatnya, Arman Tsarukyan memiliki kesempatan untuk mencuri kemenangan. Dan prediksi Cliff Fight, Islam Makhachev akan menang dengan keputusan juri setelah pertarungan yang ketat. Namun, Arman Tsarukyan akan memberikan perlawanan yang sangat berat pada Islam Makhachev. Kalau prediksi kalian, siapakah yang akan menjadi juara di divisi lightweight ini? Apakah Islam Makhachev atau Arman Tsarukyan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.